Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat, nikmat iman, juga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di masjid insyaallah mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam akan kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan. Yang ketiga kalinya berdiri ini saya menyampaikan taklim yang berjamaah, metode belajar, metode dan tahapan untuk ilmu. Malam ini usula lima usula. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik pasti gagal meraihnya. Makrom mal ilman jumlatan jawabanku jumlatan. Siapa yang menguasai ilmu sekaligus maka akan meninggalkan ilmu sekaligus juga. Iddihamul ilmi inda samai madulatul fahmi. Terlalu banyak ilmu yang digunakan menghasilkan pemahaman. Oleh karena itu perlu pembangunan landasan dan fondasi untuk setiap bidang ilmu yang kita pelajari dengan menghafal kaidah-kaidah dan intisar ilmu tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang ahli. Bukan belajar secara autodidak, tetapi terus menjalani proses belajar secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'a 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzilan. Artinya Al-Qur'an itu telah kami turunkan secara berangsur agar dibacakan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 106. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari setiap bidangnya. Yang pertama, menghafal kitab mukhtasar mengenai bidang tersebut. Kedua, menyetorkan kepada guru yang sudah ahli. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan buku besar dan beragam bacaan sebelum menghafal dengan baik dan menguasai dasar-dasar ilmu tersebut. 4. Jangan beralih dari satu mukhtasar pada mukhtasar lain tanpa alasan, karena ini termasuk ketidaksabaran. 5. Mencari informasi yang bermanfaat dalam kaidah. 6. Harus belajar dan meningkatkan ilmu, disertai perhatian dan semangat meraih ilmu dan mencapai tingkatan yang lebih baik, sampai akhirnya mampu mengkaji kitab-kitab tebal melalui cara yang aman. Ibnu Arabi Al-Maliki berpendapat orang pelajar yang mencakupan pembinaan ilmu dalam kitab-kitabnya, ia mendahulukan pelajaran bahasa Arab, syair dan matematika, kemudian beralih kepada Al-Quran. Tetapi Ibnu Khaldun membantah pendapatnya ini serta menyatakan bahwa berbagai pengalaman tidak mendukung cara ini. Yang terlebih dahulu harus dilakukan dengan mempelajari dan menghafal Al-Quran dari karena seorang anak biasanya lebih patuh ketika masih dalam pemeliharaan orang tua, sedangkan ketika dewasa dia akan sulit dipaksa. Adapun soal pengkombinasian pengajaran dua bidang ilmu atau lebih, maka ini berbeda-beda disebabkan perbedaan tingkat pemahaman dan semangat murid. Sebagian ulama mengajarkan fikih Hambali melalui kitab Zadul Mustaqni. Untuk pemula Al-Mughni kita belajar tentang perbedaan pendapat dan Al-Mughni untuk perbedaan pendapat yang fikih. Para murid dijenjang pertama tidak boleh mengikuti pelajaran jenjang kedua, demikian seterusnya. Untuk menghindari kebingungan, ketahuilah akan buku mukhtasar maupun buku besar yang menjadi rujukan dalam menuntut ilmu di kalangan syekh umumnya berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan yang lain sesuai dengan perbedaan mazhab serta buku mukhtasar. Mukhtasar manakah yang dikuasai dan bisa dipelajari para ulama di kawasan tersebut dalam proses pendidikannya. Di sini kondisi juga berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lain sesuai dengan perbedaan tingkat pemahamannya.
Intelektualnya kuat lemah yang lengkap serta kajian struktur yang mencerdaskannya. Di daerah kami belajar kepada Senin di masjid. Setelah selesainya tingkatkan kata dan menghafal Al-Quran 63 tingkatan, yaitu pemula, menengah dan pemangkatan. Dalam bidang tauhid, buku yang mempelajari salatul usul wa adilatuha al-qawaidul arba', kasus subhat dan kitab tauhid. Tempatnya merupakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menyangkut dalam ibadah dalam bidang tauhid asma wa sifat adalah al-aqidah, wasufiyah, al-hanafiyah dan at-muriyah. Ketiganya tulisan Sayyidul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Lalu at-tawiyah dan syarahnya dalam bidang nahwu ajurumiyah al-atul iraq al-hadiri wakarus ada Ibnu Hisham Afiyah Ibnu Malik beserta syarahnya Yazid Ibnu Aqil. Di bidang hadis Abaid Imam An-Nawawi Umdatul Ahkam Al-Maqdisi Bulugul Maram Ibnu Hajar Al-Muqarrar Al-Majdi Taimiyah rahimahullah. Lalu berlanjut pada pembacaan kitab hidup dan lainnya. Dalam bidang masalah hadis Nubatul Fiqh Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnul Arabi Al-Maliki berpendapat orang remaja yang menyatukan dua bidang ilmu sekaligus dalam belajar dan hendaknya ia mendahului untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, syair dan matematika, kemudian beralih pada Al-Quran. Di sini kondisi juga berbeda-beda antara pemula dengan pemula lain. Dengan perbedaan tingkat intelektual, pemahaman, pemahaman, bakat serta kejadian pemula dan kecerdasan. Para penuntut ilmu juga membaca secara tepat kitab-kitab tebal seperti kitab Tahrif dan Tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Mereka juga mengkaji buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, juga buku dan fatwa para ulama pemuka dakwah di bidang akidah. Waktu latihan pada bulan kegiatan penulis ilmu dan kajian ilmiah. Kegiatan dimulai usai sholat subuh hingga pertengahan siang. Siang dilaksanakan menjelang sholat zuhur. Usai pelaksanaan sholat lima waktu. Selalu diadakan kajian para penuntut ilmu menjalani kegiatan dengan sikap penuh hormat santun. Hormat dan percaya diri kepada guru dan murid dengan kita sebagai salafus salih rahimahullah. Oleh karena itu, mereka berhasil dengan belajar dan banyak di antara mereka yang menjadi tokoh yang sebagai di bidang ilmu segala puji bagi Allah Taala. Akan kita kembali kepada ilmu satu dan penuntut ilmu yang mengenal dengan mengkaji buku-buku kabar. Hanya Allah yang selalu memohon pertolongan. Alhamdulillah berhutang berbuka. Berkata yang Rasulullah hadis bila hadis baik modal baik bumi maswali dan wakilnya yang kaju ila amrin jayyidin wadihin wadawin wahada wadin sinati ma'alamati suratul, yang artinya seorang ahli dari kebutuhan yang mahal. Jika salah satunya tidak ada maka itu merupakan orang dia membutuhkan kecerdasan yang baik, agama, hafalan, perhatian dalam bidangnya, disertai amanah yang diketahui dirinya. Lalu kita harus
belajar kepada seorang guru. Pada prinsipnya, menuntut ilmu itu harus belajar dengan guru yang sudah memahami ilmu tersebut dan langsung mendengarkan secara syekh, bukan dari tulisan atau buku. Cara belajar tentang sejenis bermasak kepada masak yang bisa berbicara yaitu guru. Adapun cara kedua yaitu belajar dari buku. Ia bergamati bagaimana mungkin bermasak kepadanya. Ada ungkapan yang berkata, "Man dakhala fi ilmi wahdahu kharaja min mulka." Barang siapa yang memasuki ilmu sendirian, niscaya keluar dirinya sendirian pula. Maksudnya barang siapa yang mempelajari ilmu tanpa guru, maka ia selesai mempelajarinya tanpa orang itu. Karena ilmu adalah keterampilan, sedangkan setiap keterampilan membutuhkan ahlinya. Untuk mempelajari ilmu dibutuhkan guru yang ahli. Demikianlah hal ini hampir menjadi kesepakatan para ulama, kecuali segelintir ulama yang benar. Seperti Ali bin Ridwan Al-Masari Al-Tawbid. Para ulama di zaman yang ngomong sudah berada dalam mengatakan Al-Habib Jami radhiyallahu anhu ketika biografi Ali bin Ridwan Al-Masari berkata, ia tidak mempunyai guru, ia belajar dari buku dan menulis buku tentang belajar dari cara Al-Quran. Menurutnya cara ini lebih tepat daripada belajar dari guru. Pendapatnya ini keliru. Syafahadi telah memberikan bantahan panjang lebar terhadap pendapat ini. Dalam Al-Wafi, dirinya Imam Jamidi dalam Syarul Hijjah mengutip pendapat sejumlah ulama dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Di antaranya adalah pernyataan Ibnu Bahlan dalam ungkapannya yang ke-6 di buku terdapat hal-hal yang menghambat pemahaman ilmu yang tidak terdapat pada guru, yaitu kesalahan hafalan karena pemilipan huruf ketika tidak diucapkan, kesalahan karena mata konsentrasi, sedikitnya pengalaman dalam ikrar kerusakan yang terdapat padanya, koreksi buku, penulisan apa yang tidak dibaca, membaca yang tidak ditulis, maka yang diambil oleh penulis buku. Syafahadi berkata, oleh karena itu para ulama mengatakan yang menurut ilmu dari seorang sahabi atau musafi, maksudnya dia belajar menghafal Al-Quran dari orang yang menghafalnya dari mushaf. Jangan pula belajar hadis atau ilmu lain dari orang yang belajar dari buku. Materi tentang salahnya mendapat ilmu kedua adalah engkau melihat ribuan biografi para tokoh sepanjang zaman dan dalam berbagai bidang sedikit atau banyak pasti mencantumkan nama guru dan murid mereka. Perhatikan pula sebagai ulama yang memiliki banyak guru sehingga ada yang memiliki guru hingga ribuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Uzab dari Al-Isfar Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi wafat tahun 745 Hijriah. Kemudian diceritakan kepadanya tentang Ibnu Malik, maka ia bertanya, "Mana guru-gurunya?" Malik berkata bahwa Al-Mujahid berkata, "Guru ilmu ini dia orang yang mengajarkan ilmu di antara mereka ketika ia memanggil buku-buku." Maka ia mulai dimiliki oleh orang-orang bukan ahlinya. Ia juga dibawakan oleh Ibnu Mubarak dari Al-Jari. Tidak dilakukan lagi belajar dan mengukur melalui ijazah mengandung banyak kelemahan terutama pada masa itu karena belum ada titik dan siapa pada lulus. Pengucapan lafal bisa keliru sehingga mengubah makna hal dari arti tersebut. Seperti ini tidak terjadi jika proses belajar langsung kepada guru. Begitu pula meriwayatkan hadis dari hafalan bisa menimbulkan kesalahan lainnya. Halnya meriwayatkan dari berbagai kitab yang tertulis. Ibnu Khaldun menulis sebuah pembahasan yang sangat bagus mengenai hal ini. Sebagaimana disebut dalam Al-Muqaddimah, sebagian orang mengatakan siapa yang tidak mempelajari ilmu tersebut langsung dari berangkat kepada
dan ulama, keyakinan yang bagaimana bermasalah akan juga dipakai. Aku ya seringkali menyampaikan baik-baik tersebut. Banyak yang menyangka betul bisa memberikan ilmu kepada orang cerdas untuk menguasai. Namun orang bodoh tidak tahu bahwa dalam yang betul. Ada hal-hal rumit yang menjadikan akal orang cerdas tahu. Jika kau ingin ilmu kepada guru yang mengajari, itulah kau tersesat dari semua kau mustaqim. Banyak persoalan nampak akur dan bingung sampai kau menjadi lebih sesat dari pada umat. Ada murid kepada seorang guru. Hormati seorang guru tentu menjadi dasar sebelum kita mempelajari ilmu. Karena pada dasarnya ilmu tidak bisa dipelajari sebelum kita mempelajari ilmu. Akan tetapi jika kita ingin belajar ilmu, kita harus dari guru yang bisa membimbingmu, masih kunci dasar untuk belajar ilmu. Agar engkau selamat dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karena itu, kau harus menjadi sikap hormat kepada guru. Sungguh, sikap hormat kepada guru merupakan indikasi kesuksesan keberhasilan dan tauhid. Hendaklah engkau menghormati, memuliakan, menghargai, dan bersikap ramah pada guru. Laksanakan semua adab-adab dari keterangan pada guru. Laksanakan semua adab-adab sopan santun pada guru. Jika kau duduk bersamanya dan berbicara dengannya, hendaknya kau bertanya dengan baik, mendengarkan dengan seksama, sopan dalam belajar guru dan membawa guru di hadapannya. Jangan bersikap macam dan berdebat di hadapannya dan mendahuluinya jika dia sedang berbicara. Jangan menyela saat dia menjelaskan. Jangan bertanya saat dia dalam keadaan sedang mengajar. Jangan memanggilmu dengan menyebut namanya, tetapi panggillah dengan kata-kata yang baik seperti ustaz, guru. Jangan menyebut namanya karena yang demikian itu lebih santun dan berbicara padanya dengan menggunakan kata yang dibangun agar apabila dari dia bersaling kepada. Perhatikan petunjuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ada kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Yaitu Nabi Muhammad SAW yang firman-Nya, "La taj'alu ar-rasuli bainakum kadura injadul ba'da." Jangan menjadikan panggilanmu kepada Rasul seperti panggilan kepada sebagian kamu kepada sebagian lain. Tidak sepatutnya engkau memanggil ayah kandungmu dengan panggilan wahai fulan menyebut namanya, atau wahai ayah fulan. Begitu pula hal ini tidak baik jika engkau memanggil seperti itu. Jika engkau mengetahui kesalahan darimu untuk atau kejelasan dulu, jangan sampai hal itu menjadikan kedudukan yang sangat. Karena tidak itu akan menyebabkan terhalang dari mendapatkannya ilmu. Yang kedua, orang yang bisa sama sekali bersih dari kesalahan. Hindari untuk melakukan hal-hal yang menyesalkan dulu. Dan apa yang disebut oleh orang-orang Arab keturunan sebagai perang, beras-beras, yaitu memuji kemampuan ilmiah dan kesadaran guru. Jika engkau menganggap perlu cinta kepada guru lain, maka tinggallah hidup kepadanya, itu lebih memberikan sikap hormatmu kepadanya. Penting dari saya, aku memohon agar Allah melindungimu dari perilaku orang-orang ajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah satu kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.